warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kupnet. Saya Andi Mangara, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda di acara obrolan Kupnet. Rasa-rasanya memang cukup lama nggak bertemu ya, dan ini alhamdulillah pertemuan yang saya kira sangat menyenangkan bersama dengan orang-orang yang menyenangkan dengan topik yang juga sangat menyenangkan kan. Ya. Ada tamu saya, Pak Satria Majid. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau lihat fisiknya olahraga terus apa ya? Olahraga, ibadah, urus dunia, urus akhirat. Ya, seimbang ya. Beliau adalah salah seorang pengurus Dewan Masjid Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil ketua. Sebagai wakil ketua ya? Bidang Betul. di infrastruktur. Infrastruktur ya. Ketuanya Pak Amin Sam. Amin Syab ya? Ya. Dan tentu saja partner saya Pak Arman Arfa. Ketua umumnya Pak Yusuf Kalla di pusat. Ya. Pak Arman apa kabarnya? Sehat. Lama nggak bertemu ya? Oh ya, lama nggak bertemu. Saya senang. Anda sering berenang di laut ya? Berendam ya? Berenang. Kita ngobrol ya bersama Pak Satria ini tentang masjid sebagai pusat peradaban. Saya sering setiap pagi hampir ya, habis ngantar anak nyonya, kemudian melewati Jalan Sunu melihat Al-Markas, itu pagarnya sudah berdiri kokoh mengelilingi Al-Markas. Saya berpikir ada sesuatu yang direnovasi di sana, dan saya kira bukan cuma pagarnya, barangkali juga manajemennya. Ya. Bagaimana nih Pak Satria? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih udah diundang, Bung Andi Mangara. Ya. Alhamdulillah. Nih kakanda saya senior di HMI. Jadi ya kita harus tetap hormat ya. Dan patuh kepada senior. Iya. Jadi ya alhamdulillah menarik tentang tema kita. Ya. Bagaimana masjid menjadi sebuah Pusat peradaban, bukan sekedar tempat ibadah. Bukan hanya sekedar tempat ibadah. Jadi kalau kita berbicara tentang masjid, mendesain sebuah masjid, bukan hanya bagaimana menentukan arah kiblatnya, bagaimana mengukur daya tampungnya, tetapi bagaimana masjid mampu menghadirkan hal-hal di luar itu. Masjid sebagai tempat berkumpulnya orang banyak, orang yang dalam perjalanan bisa singgah untuk bermukim. Di zaman Rasulullah, masjid seperti itu fungsinya. Bukan hanya tempat ibadah, tetapi orang yang melakukan perjalanan bisa jauh bisa istirahat di masjid. Makanya penting bagi kita semua untuk memahami fungsi masjid secara utuh gitu. Nah, sebelum melangkah jauh, Sulawesi Selatan dulu kita bahas tentang jumlah masjid yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kurang lebih ada 16.000 masjid dan musala yang ada. Kita berhenti sebentar. Ini alhamdulillah kita kedatangan tamu ya, istimewa. Assalamualaikum. Imam besar Al-Markas. Imam alhamdulillah. Besar Al-Markas. Dr. Muhammad. Ya, saya udah sering nonton nih. Sama. Biasa satu panggung. Jadi Pak Ustaz, kita lagi bicara tentang masjid dan sebagai pusat peradaban. Ya. Nah, masih setengah jalan. Tolong dilanjutkan ya nanti. Oke. Akan ditambahkan oleh Pak Ustaz. Silakan. Oke, saya lanjut. Silakan. Nah, jadi informasi, kebetulan saya di Dewan Masjid di bidang infrastruktur tentang pembangunan, kemudian lebih jauh lagi Dewan Masjid itu bukan hanya mengatur tentang bangunannya, tetapi sampai sound systemnya. Begitu masjid ini hadir tidak menciptakan kenyamanan. Orang tidak terganggu dengan suara toyan bising. Nah, 16.000 masjid ini. Mumpung saya ingat. Jadi di negara-negara maju seperti negara Eropa, contoh kasus Prancis memang udah diatur ya soal namanya happiness pollution. Polusi kebahagiaan. Jadi kalau ada suara yang dianggap mengganggu tetangga, itu orang sana langsung terusik begitu, langsung protes.
Jadi mengenai sound ini harus ditata memang. Harus ditata. Jadi kita patut mencontoh negara-negara yang sudah beradab itu untuk kita contoh di sini ya. Happiness policy, terganggu kebahagiaannya kalau ada suara yang tidak tertata. Iya. Oke, lanjut. Dan kita tidak bisa memungkiri hal itu terjadi juga di lingkungan kita yang sudah majemuk ini. Ya. Kita Meskipun mayoritas, tetapi sudah terbuka kita ini, orang bisa datang berkunjung dan bermukim di sekeliling kita. Nah, yang terlebih lagi terkait sound system tadi itu, jangan sampai saling mengganggu antar satu dengan masjid lainnya. Masjid yang ada di sini dengan radius yang relatif dekat bisa saling bersaut-sautan, dan ini bisa menjadi sebuah gangguan dalam beribadah. Itu salah satu contoh kecil. Nah, terkait tadi fungsi masjid ini yang penting ya, terkait Al-Markas yang kita mencoba membenahi, meningkatkan fasilitasnya dan utilitasnya, seperti pagar, memperindah Al-Markas dengan merenovasi pagar, kemudian saluran air yang tadinya mungkin pada waktu tertentu menimbulkan bau, tetapi pada kondisi ini itu kita sudah rapikan, salurannya menjadi lancar, tidak ada lagi genangan, dan lebih jauh genangan-genangan periodik yang ada di halaman itu juga kita coba minimalisir dengan mencoba menghadirkan biopori dengan sumur resapan. Ya, sebelumnya izin saya kebetulan konsen di konsultan. Jadi pembangunan masjid Kindo Sulsel. Ya, aktivitas keseharian saya konsultan. Jadi Jadi renovasi masjid itu bukan hanya Al-Markas, beliau. Banyak masjid. Ya, tadi beliau kan bilang 16.000 masjid kan? Banyak masjid. Jumlah masjid yang ada di sana. Banyak masjid beliau sudah lakukan renovasi untuk memberi keindahan. Tapi ada menarik Pak, di samping dalam perbaikan infrastruktur, bagaimana menciptakan keindahan material itu masjid, mungkin perlu ada kajian dalam perspektif teologis, bagaimana peran masjid itu. Di sini ada Pak Ustaz lah orang yang tepat untuk pertanyaan itu, menjelaskan itu. Ya. Baik, makasih. Jadi pertama istilah masjid itu. Sambil kita minum. Oke, silakan. Ya. Ini juga kopinya saya kira menarik ini. Ada 3 warna kopinya ini. Diaduk dulu. Sambil kita ngobrol, minum. Ngobrolan santai ini, Ustaz. Jadi masjid itu istilah yang sudah lazim secara teologis dalam referensi fikih dan literasi keagamaan Islam. Istilah masjid itu kan artinya tempat sujud. Yang dimaksud adalah tempat salat. Padahal kita salat kan bukan hanya sujud. Ada berdiri. Tempat berdiri namanya makam. Kenapa tempat ini tidak dinamakan makam? Nanti dibilang kuburan. Menarik. Selain kita berdiri salat dan tidak sah kalau tidak ruku. Kita tidak berdiri ketika kita sanggup untuk berdiri. Juga ada ruku. Tempat ruku itu namanya marka. Kenapa tidak dikatakan marka? Jangan sampai dibilang marka jalan. Ini saya kira yang paham ini urusan infrastruktur ini, konsultan ini, beliau lah. Ya, istilah marka jalan itu. Ya, padahal marka itu artinya tempat ruku. Ya. Ada lagi kita sholat bukan hanya berdiri, bukan hanya ruku, tapi juga duduk. Ya. Tempat duduk itu namanya majelis. Lalu kenapa bukan dinamakan majelis? Nanti dibilang DPR. Ya. Boleh juga nih. Menarik. Ya. Nah, lalu pilihan kata yang diterima itu adalah masjid, tempat sujud. Nah, secara filosofis, memang ketika kita melakukan gerakan sholat, sujud itu yang paling dekat antara manusia dengan Tuhannya. Makanya Nabi katakan, banyaklah minta ketika sujud. Jadi berdiri, ruku, duduk itu hanya pengantar menuju ke sujud. Untuk ke sujud. Jadi apa yang kita inginkan dari doa-doa kita itu fokuskan di sujud, terutama sujud-sujud terakhir.
Itu yang pertama. Yang kedua, istilah sujud ini juga menjadi istilah akhlak dalam bermuamalah. Misalnya Nabi Musa ketika berdialog dengan kaumnya untuk masuk dalam satu tempat, disebutkan dalam Al-Quran, udkhulul baba sujadan. Masuklah ke satu daerah melalui pintu ini dalam keadaan sujud. Maksudnya bukan pengertian harfiah bahwa kita masuk kemudian sujud. Enggak. Tapi sujud ini adalah bermakna akhlak. Artinya dalam bentuk kerendahan, tawadu dan lain-lain. Itu artinya bahwa kita hidup ini seharusnya filosofi sujud yang kita bawa dari masjid. Artinya orang yang rajin masuk masjid seharusnya tergambar dalam perilakunya itu perilaku sujud. Dimanapun ia berada, akhlak sujud itu dibawa kemana-mana. Jadi ketika dia di kantor, dia berakhlak sujud. Ketika dia di mana saja, itu akhlak sujud yang dijadikan sebagai modal akhlaknya, sebagai nilai yang dibawa dari masjid. Maka seharusnya orang yang aktif di masjid itu memberikan keteladanan dan kesejukan di tengah masyarakatnya. Maka kenapa hikmahnya misalnya setelah kita salat selalu diakhiri dengan salam. Sekalipun kita sendiri kan, Assalamualaikum. Artinya dengan masjid, orang yang berjiwa masjid diharapkan itu bisa memberikan ketenangan di masyarakatnya. Maka tentu sangat ironis dan sangat naif. Mungkin banyak rajin masuk masjid tapi perilaku membuang sampahnya juga masih bermasalah gitu. Dia tinggal di dekat sekitar masjid tapi tidak mampu melihat kenyamanan dan kebersihan sekitar masjid. Nah inilah saya kira kita maksimalkan itu di misalnya Masjid Al-Markas, dan alhamdulillah tim yang tidak tergabung dalam struktur yayasan ini ikut menjadi bagian. Tim siluman berhasil baik ini. Bukan berhasil baik ini. Tim nyata ini. Oh, tim nyata. Oh, yes. Semi siluman kalau begitu. Saya enak loh dengar Pak Ustaz ya. Dalam ini tadi. Kita harus rendah hati. Ilmu kita boleh tinggi, tapi hati kita ini rendah ya. Itu dan penuh dedikasi dalam terutama untuk masjid itu ya. Luar biasa Pak Ustaz. Ya, progres Al-Markas dulu sekarang. Mungkin memang di satu sisi bahwa tadi kan sudah digambarkan Pak Ustaz bagaimana memahami masjid itu dalam pendekatan yang sangat teologis, menempatkan fungsi masjid dengan kepribadian kita dan bagaimana perilaku kita untuk meletakkan masjid itu sebagai pusat kegiatan yang indah. Dari perspektif itu kita kan sudah dijelaskan tadi, mungkin butuh penjelasan tambahan yang terkait dengan itu, apalagi menempatkan masjid sebagai bangunan pusat peradaban, aktivitas keumatan, aktivitas bisnis, dengan beragam kegiatan-kegiatan yang bisa menempatkan masjid itu. Dan kita tidak ingin masjid kita itu menjadi kotor, tidak terawat dengan baik, karena itu mencerminkan akhlak umat. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya, ini kesimpulannya jauh lebih hebat. Mari kita hidupkan masjid dan kita hidup dari masjid. Itu moto dari ini ya. Memakmurkan masjid itu. Motonya Dewan Masjid. Masjid memakmurkan jamaah dan jamaah memakmurkan masjid. Termasuk membuat kafe. Nah inilah masjid. Kita perlu sampaikan kepada publik ini progres contoh kasus Al-Markas supaya mereka dapat info yang paling segar terkininya gimana. Jadi Al-Markas ini ada sebuah panggilan jiwa lah mungkin ya teman-teman untuk melihat itu tanpa mengurangi rasa hormat kepada yayasan struktural yang ada di dalam. Untuk mengambil bagian, teman-teman mengambil bagian, kita saling mengajak ke jalan kebaikan, bagaimana memulai merenovasi tadi sarana dan prasarana yang ada di Al-Markas. Pagar keliling itu kurang lebih 600 meter, itu progresnya mungkin sudah 90% itu, tinggal finishing. Dan secara umum
berfungsi dengan baik, sudah mampu membatasi ruang gerak orang yang tadinya bisa dengan mudah masuk ke masjid, bukan untuk kepentingan ibadah, tetapi taruhlah kita sebut saja bahwa kadang dimanfaatkan untuk kenakalan remaja misalnya, berkumpul berdua-duaan, karena lahan kita cukup luas dan itu luas, tidak mampu dijangkau oleh keamanan masjid. Nah, fungsi pagar ini bukan berarti menghalangi orang masuk beribadah, tetapi lebih kepada mengatur arah masuk. Kita tetap mempersiapkan pintu masuknya mudah dijangkau dan lain sebagainya. Itu pagar sudah 90%. Kemudian lanjut lagi kita ke pelataran. Pelataran Al-Markas itu ada 4 seksi, kiri kanan dan bagian depan itu. Kita sudah mengerjakan di sisi sebelah kanan depan, di mana area pelataran ini yang tadinya paving block sudah berumur 28 tahun, tidak pernah mengalami perubahan. Nah, kondisi sekarang kan tentu ada umurnya sudah mulai ada kerusakan, ada genangan air dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba rapikan dengan menggunakan andesit bakar. Udah waktunya. Waktunya untuk dipercantik ya. Jadi kita silakan the new Al-Markas ya. Nah, kalau kita melihat masjid yang dikelola oleh negara, taruhlah Istiqlal ya, merenovasinya itu 500 triliun itu, Bung Andi. Oh iya. Luar biasa itu anggarannya. Tidak ada yang berubah bentuk masjid, tetapi memperbaiki, mempercantik kembali, menata ulang, itu anggarannya luar biasa. Lebih mahal biaya. Lebih mahal. Nah, kami dengan panggilan tadi itu mencoba mengajak teman-teman untuk berpartisipasi. Ada yang berpartisipasi dari sisi desain, ada yang menyumbang pasir, semen dan lain sebagainya. Semua diakomodir. Artinya semua memiliki ruang yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan itu. Nah, setelah ini pelataran bagus, tentu kan kebersihan akan ikut, karena tidak ada lagi genangan air, tidak ada lagi becek di pelataran ini. Bagian ada yang khususnya area mengelola tentang kebersihan Al-Markas itu manajemen yang profesional nanti. Memang ada pihak ketiga memang. Ada pihak ketiga ya. Ada pihak ketiga dan itu berfungsi baik kalau menurut penilaian kami. Tetapi tentu fasilitasnya juga harus mendukung gitu. Nah, taman juga akan kita percantik. Karena kenapa? Kita kepingin masjid itu bukan hanya sekedar 5 waktu orang kunjungi, tetapi masjid bisa saja menjadi sebuah tempat wisata religi. Datang orang bersantai sambil menunggu waktu. Banyak sekarang kota-kota maju menerapkan metode itu sehingga masjid begitu dekat dengan warganya. Orang menggelar tikar sambil bawa anaknya, mendengar suara azan, akhirnya mereka akan masuk ke masjid. Orang merasa betah. Datang nyaman. Ke masjid. Nah, tentu waktu 28 tahun ini tentu ada pembenahan. Nah, jaraknya sangat jauh. Inilah yang coba kita kejar supaya mendekati apa yang menjadi harapan kondisi saat ini. Bulan Ramadan bisa dirasakan enggak? 2023. Oh, insya Allah ya. Insya Allah. Targetnya di situ. Artinya semua tadinya Salasar ini fungsinya masih bagus, tetapi karena lama tidak melakukan perawatan yang semestinya, hanya normatif saja disapu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita akan lakukan treatment khusus sehingga Salasar itu yang lantainya itu istilahnya batu gosok itu akan muncul kembali auranya seperti pada saat dibangun. Minimal 80% lah menyerupai bentuknya. Coba kita tanya Pak Ustaz soal pemberdayaan masyarakat sekitar terkait misalnya dengan yang selama ini kan mereka ada jualan di seputar situ. Ya, roda ekonomi berputar karena masjid. Bagaimana mengakomodir itu tetap ada, tetapi Al-Markas ini tetap cantik, bersih, dan jauh dari yang kotor-kotor itu. Iya. Pemberdayaan ekonomi rakyat kecil lah. Ya, saya kira memang menindaklanjuti lanjut tadi apa yang disampaikan. Jadi untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid ini memang perlu ada
semacam persekongkolan batin lah. Ya, jadi perlu ada pelibatan semua unsur dan merasa bahwa menjadi bagian dari masjid. Sense of belongingnya itu masyarakat jamaah yang harus kita tumbuhkan. Nah, tadi juga menindaklanjuti apa yang disampaikan bahwa dahulu masjid itu menjadi pusat bukan hanya ibadah tapi juga muamalah, ekonomi dan lain. Tapi ini konteks ini dalam kekinian perlu kita pahami secara proporsional. Karena kalau itu kita langsung transfer dalam kondisi kekinian, saya kira tidak relevan lagi. Misalnya untuk mengatur strategi perang, kan sudah ada angkatan bersenjata. Tidak perlu kita ke masjid lagi untuk mengatur seperti yang dilakukan oleh Nabi misalnya kan. Mengatur proyek-proyek apa segala macam. Kan nanti merusak nilai-nilai kesakralan masjid. Tapi yang kita harapkan bahwa nilai-nilai semua tadi itu, nilai-nilai berpolitik, nilai-nilai bermuamalah, nilai-nilai berbisnis, itu tumbuh dari masjid. Makanya perlu spiritnya dari masjid. Sehingga kalau orang berpolitik praktis jangan di masjid. Tapi nilai-nilai politik itu harus disuarakan dari masjid. Nah, termasuk misalnya bisnis. Nah, mungkinlah kita berbisnis di tengah masjid. Ketika orang sholat di situ juga kita jual beli kan tidak mungkin. Tapi area masjid yang kita siapkan, Masjid Al-Markas itu luar biasa areanya. Nah, di situ kita fasilitasi masyarakat, jamaah, warga Sulawesi Selatan ini bukan hanya Makassar, tapi banyak ketika Ramadan itu berdatangan untuk berjualan di Masjid Al-Markas. Kita fasilitasi kadang sampai 400 sekian antena outlet itu. Nah, itu kita fasilitasi. Cuma memang kita harapkan dengan kondisi masjid sekarang yang sudah bagus fasilitas pagarnya dan pavingnya juga sudah diperbaiki sebagian, maka mungkin saatnya kita berpikir relokasi misalnya di bagian barat masjid itu kan masih ada tanah kosong yang luas. Mungkin nanti kita bagi segmen jualannya itu masyarakat ekonomi menengah ke bawah misalnya. Benda-benda atau barang-barang yang dijual seperti ini. Mungkin nanti juga ada tempat khusus, apakah mungkin nanti dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini bank dan lain-lain sebagainya, untuk menyediakan tenan-tenan khusus yang mungkin menarik gitu. Pokoknya ditata dan dikelola dengan baik. Betul. Jadi dikondisikan, disesuaikan dengan kondisi Al-Markas terbaru gitu. Terkini. The new Al-Markas gitu ya. Al-Markas Reborn. Ya, lahir kembali gitu. Lahir kembali. Kita ada waktu 5 menit karena tadi dulu dapat kode dari produsernya ya. Mungkin ini Pak closing statement untuk bagaimana mengimbau kepada masyarakat, mengharapkan partisipasi dari seluruh komponen. Apakah wirausaha atau dia siapapun. Untuk mari kita makmurkan masjid ini. Masjid secara keseluruhan. Studi kasusnya tadi Al-Markas. Jadi masjid secara keseluruhan. Mungkin 2 toko ini kita minta closing statementnya. Kemudian ini part 1. Selanjutnya nanti kita akan membuat diskusi-diskusi lagi terkait dengan pengembangan masjid dengan figur atau tokoh yang sama, atau kita tambah lagi dengan diskusi tentang bagaimana strateginya menciptakan masjid itu sebagai pusat peradaban, keindahan dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umat. Mungkin lebih bagus Pak Satria dulu nanti Pak Ustaz yang tutup. Silakan. Untuk semua saudara-saudara saya dimanapun berada, masjid sangat membutuhkan partisipasi, bantuan dalam bentuk apapun. Dan ini berlaku untuk seluruh masjid, dimanapun itu. Karena di dalam masjid selalu ada perubahan dan ada yang selalu akan diupdate. Jadi tidak ada satu masjid yang sudah terpenuhi kebutuhannya. Semua berjalan terus seiring dengan perkembangan zaman ini. Jadi silahkan aja datang ke masjid beribadah dan menyalurkan infak sedekahnya
sehingga itu bisa digunakan oleh pengurus untuk memperbaiki dan membiayai itu aktivitas di masjid itu. Oke. Pak Ustaz, sekalian saya bertanya satu hal, perlukah selalu masjid itu dibangun besar-besaran padahal warga sekitarnya nggak terlalu banyak aman gitu loh. Ini kan akhirnya renovasi terus padahal warganya nggak terlalu banyak gitu loh. Sekalian closing statement menjawab pertanyaan saya. Jadi kaitannya dengan itu memang ada dua makna memakmurkan. Ya. Pertama, makmurkan secara fisik. Ya. Maka tidak salah kalau misalnya ada yang terus memperbaharui, memperindah masjid. Mekah saja tidak berhenti diperindah kan? Ya, Madinah tidak berhenti diperindah. Sesuai dengan kebutuhan tentunya. Yang kedua, memakmurkan masjid itu bukan hanya fisik tapi non fisik. Misalnya kegiatan-kegiatan ibadah, muamalah dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita berharap bahwa Masjid Al-Markaz ini bisa menjadi referensi masjid-masjid yang ada di Indonesia, khususnya bagian timur. Jadi ketika misalnya ada orang ingin bertanya masjid mana yang menjadi role model misalnya, maka Al-Markaz. Lihat Al-Markaz. Gitu. Kita harapkan dari sini nanti Masjid Al-Markaz ini orang bisa berlama-lama tinggal di masjid daripada di mall. Gitu. Jangan sampai terbalik, lebih lama di mall daripada di masjid. Jadi kalau mau enak untuk berlama-lama silahkan ke Al-Markaz. Tapi nggak bagus kalau di dalam masjid sekitarnya ada mall gitu deh. Ya, bagus juga. Jadi nanti kita lihat yang mana orang lebih ramai. Mallnya atau masjid. Masjidil Haram kan di sebelahnya. Mall semua. Jadi ada keunggulannya ketika misalnya masuk di Masjid Al-Markaz misalnya. Kita harapkan ke depan seperti itu. Bukan hanya pembunuhan lahirianya tapi pembunuhan batinianya ya tercover dari kehadirannya di masjid itu. Itu ya? Iya. Wah, luar biasa. Pak Arman barangkali. Saya kira menarik ini pernyataan. Ya, ada yang mau disampaikan juga? Ustaz terkait dengan closing statement beliau bahwa bagaimana menempatkan masjid dan jamaah bisa berlama-lama dibanding dia mau datang ke mall dan lebih lama dia. Nah, dengan posisi seperti itu memang masjid harus menjadi indah, lebih fasilitasnya harus lebih banyak sehingga ya semua orang merasakan bahwa kehadiran di masjid dengan segala haru biru kegiatannya bisa terpenuhi. Sehingga, bisa menjadi rest area Pak. Rest area. Sehingga ketika dia mau salat, pas masuk waktu salat dia salat, setelah itu dia beraktivitas kembali. Betul. Apalagi kantor sekarang mobile system kan. Orang bisa berkantor di masjid. Ya, di mana aja bisa harus ada. Syaratnya harus ada, misalnya masjid wifi. Itu menyiapkan wifi. Ada wifi, ada CCTV, ada kafe, ada jogging track, ada pohon-pohon yang hijau bikin green masjid. Saya kira itu ya. Oh gitu ya? Ya. Baik, dengan demikian terima kasih banyak Pak Ustaz. Oke, terima kasih. Pak Satria, Pak Arman terima kasih banyak dan sahabat Kupnet, inilah akhir dari obrolan kita. Dan kita akan bertemu kembali pada edisi yang lain dengan topik yang lebih menyegarkan. Saya Indi Mangara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.